seorang manusia yang kaya raya. Manusianya apa? Kaya raya. Bisnisnya di mana-mana. Pecipun kendaraannya, ontaknya maksudnya. Sampai-sampai saking kayanya dijuluki adalah orang terkaya di kampungnya. Suatu ketika ternyata terjadi krisis moneter, terjadi krisis keuangan. Entah itu dia ditipu atau dihancurkan usahanya. Pokoknya si pengusaha ini tiba-tiba jatuh miskin sejatuh-jatuhnya. Hartanya habis sehabis-habisnya, kontanya habis sehabis-habisnya tanpa sisa. Bahkan orang-orang pun menganggap bahwa dia sudah tidak kaya lagi alias pilot, sudah bangkrut. Ternyata banyak hutangnya. Nah ini mending kalau cuma bangkrut. Ini sudah bangkrut, hutangnya juga habis. Hutangnya juga banyak pun. Sampai-sampai dia nggak bisa tidur. Kenapa? Ditagih hutangnya. Apa? Ditagih hutangnya. Baru 5 menit kemudian dia mau tidur, ada yang ngetok pintunya. Kalau dulu kan nggak ada WA ya, nggak bisa. Ditagih lagi, Pak, kemarin katanya mau janjiin bayar hutang, sini bayarnya, hutangnya sini, lunasin. Kata pengusaha yang jatuh miskin ini mengatakan, wah, maaf ya, uang saya sudah habis-habisan, nggak ada lagi, rumah itu sudah digadaikan. Pokoknya saya janji. Di Nabawi di sebelah sana ya, masih ingat ya? Oke. Nah, jadi ketika perjalanan Rasulullah Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq itu beliau dari kota Mekah menuju Madinah tidak menggunakan bis, tapi menggunakan onta. Dan ketika di sepanjang perjalanan beliau beberapa kali berhenti. Sebagaimana kita tahu kalau Arab itu kalau misalnya pada siang hari itu panasnya minta ampun. Kalau misalnya pada malam hari itu dingin. Nah, dan ketika di pertengahan perjalanan beliau bertemu dengan salah satu seorang musafir atau salah satu seorang yang bepergian jauh juga namun bukan muslim. Dia dari Nasrani. Nah, kemudian ketika bertemu, karena pada zaman dahulu itu tidak ada Google Maps ya, tidak ada peta yang canggih seperti sekarang, maka biasanya orang-orang terdahulu ketika mau bepergian jauh itu pasti membutuhkan satu orang navigator atau satu orang yang mengetahui arah jalan. Dengan apa? Dengan penanda jalan ataupun dengan penanda dari matahari. Nah, kemudian ketika bertemu dengan satu orang tersebut, Rasulullah Muhammad SAW bertanya, kemanakah arah ke kota Madinah, ke arah kota Yasrib. Kemudian ditunjukkan langsung dan dihantarkan langsung ke arah yang dituju. Nah, di sini ada hikmah yang penting yang bisa kita petik, yaitu Rasulullah Muhammad SAW itu tidak membeda-bedakan dalam berbuat baik atau dalam bermuamalah. Meskipun itu dengan orang Muslim ataupun dengan non-Muslim, beliau tetap berbuat baik. Logikanya, ketika beliau sedang bepergian jauh, kemudian bertemu orang asing yang tidak dikenal, baru ketemu terus bisa langsung percaya, itu kan mustahil ya. Kalau di zaman sekarang ya, takut kena tipu ya, takut kena hipnotis dan juga sebagainya. Namun berbeda dengan Rasulullah ketika bertemu pertama kali, terus kemudian beliau yakin dan juga beliau berharap agar bisa sampai ke kota Madinah dengan selamat. Beliau mempercayakan kepada si orang Nasrani tersebut. Nah, padahal bisa saja si orang Nasrani ini membelokkan jalannya ya, atau mungkin memblusukkan jalannya. Namun ternyata si orang Nasrani ini itu orang yang amanah juga, jadi benar-benar menunjukkan jalannya ke kota Madinah yang sebenar-benarnya. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika bertemu dengan orang, kita bisa berbuat baik juga tanpa mengetahui latar belakangnya apa atau agamanya apa. Namun juga harus waspada karena zaman sekarang sering banyak yang namanya penipuan, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Kalau secara tidak langsung itu biasanya ini ada yang mungkin ngirim link ya, ada yang mungkin ngirim link ke WhatsApp atau Telegram. Kalau misalnya diklik, nanti tiba-tiba saldo dari ATM kita terkuras. Nah, itu harap berhati-hati.
بالحسن يبرق في